Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin setelah kemarin kita live. Gila sampai jam 1 kemarin live. Tapi thank you banget buat kawan-kawan yang kasih support, kasih saweran. Oh, jadi semriwing. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan konten reguler. Semoga nanti agak malaman aku bisa upload konten yang buat member only ya. Nah, ini kan kemarin ada yang nanya tuh soal gimana tuh kelanjutannya yang keterlibatan ultras dalam aktivitas kriminal itu. Nah, ini ada berita baru lah, bukan baru sih beritanya, ini baru di-reveal tentang bagaimana cara grup-grup ultras ini menekan Inter dan Milan untuk skema-skema mereka, skema kriminal mereka. Salah satunya adalah skema penjualan minuman. Nah, aku langsung saja ini kan tadi aku sudah baca beritanya. Jadi caranya itu ternyata simple banget. Grup ultras ini nggak semua ya, sekali lagi biar bisa ditekankan, nggak semua, tapi yang terorganisir ini setiap ada vendor minuman itu mereka akan bergerombol di depan vendor minuman itu sehingga orang-orang biasa itu mereka nggak bisa belanja. Simpel banget kan? Nah, kemudian mereka yang belanja di sana baru terus mereka menjual lagi minuman yang mereka beli tadi. Nah, kemudian disinyalir keterlibatan Inter dan Milan itu adalah bukan dalam hal mereka secara proaktif kayak mensupport mereka, bukan, tapi lebih ke pembiaran. Nah, karena kayaknya di Indonesia juga ada beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa pembiaran pun itu termasuk sebuah tindak kejahatan, terutama apabila Anda berada di posisi sebagai yang punya otoritas gitu, Bro. Nah, kemudian lebih jauh lagi katanya ada pihak yang diduga, nah ingat ini diduga berasal dari internal Inter dan internal Milan yang kayak ngomong ke vendor itu, ya udah dah ikuti aja daripada nanti rusuh. Intinya sih seperti itu, cuman ya isi kalimatnya kan beda gitu, tapi intinya gitu. Kayak mungkin vendor itu gimana ini dong, kasih solusi, kami kan bayar tempat sewa dan sebagainya gitu. Bahkan lebih jauh lagi ada pertemuan antara leader-leadernya ultras ini dengan para vendor tadi yang menghasilkan kesepakatan. Ini kesepakatannya aku akan quote biar nggak salah ya. Nah, agreement ini adalah para ultras tersebut akan menerima kupon untuk membeli 500 minuman seharga 1.500 euro atau 3 euro per botol per gelas atau apa gitu. Nah, kemudian ultras akan menjual kembali minuman ini kepada fans seharga $5. Nah, ini ya kejahatan kalau di sana hitungannya gitu. Nah, inilah yang salah satu episode yang menggambarkan bagaimana ultras itu bisa mempengaruhi bukan mempengaruhi jalannya pertandingan, tapi bagaimana mereka mencari keuntungan dari pertandingan itu. Nah, kembali ke kata lawyernya Inter dan lawyernya Milan, sebenarnya Inter dan Milan itu kan pihak yang dirugikan, karena ini enggak kayak si Ultras itu nyetor keuntungannya ke Inter, enggak. Malah ya mereka mengancam akan mogok gitu, akan mempengaruhi lah penonton-penonton terutama yang tergabung dalam Ultras itu untuk mogok, tidak datang ke stadion gitu, Bro. Nah, kembali lagi dengan base-nya bahwa dari Inter dan Milan itu ada semacam pembiaran, dari sini ada celah bisa kena sanksi gitu. Nah, bagaimana kelanjutannya nanti kalau ada perkembangan lagi akan aku kabari. Alright. Nah, walaupun sulit tapi Inter semakin serius untuk mendapatkan si Jonathan David. Bahkan Inter dikabarkan sudah siap menyiapkan cara ya, kayak apa sih? Groundwork itu ya, fondasi untuk mendapatkan Jonathan David. Ya, dalam hal ini Arnautovic dan Korea yang sudah dipastikan tidak akan diberi perpanjangan kontrak. Ternyata gaji Arnautovic dan Korea itu mencapai 20 juta kotornya dikombinasikan. Gila, pantesan mereka nggak mau pindah dari Inter. Ternyata bukan karena, atau enggak sih gini ya,
bukan murni karena mereka setia dengan Inter, tapi ini karena 20 juta kalau bersihnya berapa ya, kan dibilang itu sekitar 30% gaji ini kan, apa namanya, pajak itu kan 30% sampai 50% gitu. Jadi kalau 30% berarti dari 20 juta itu sekitar berapa ya, 14 juta apa 15 juta itu dibagi dua, siapa yang dapat berapa kan aku nggak tahu. Gila. Nah, dengan sekarang 20 juta free, Inter diharapkan bisa menawarkan gaji yang kompetitif untuk Jonathan David, walaupun terus terang saja aku tidak terlalu optimis karena saingannya dari Premier League banyak banget. Ini Jonathan David ini terutama musim ini lagi menggila banget loh. Dia itu kalau nggak salah sudah bikin 8 gol dan berapa assist gitu. Tadi aku sempat lihat, pokoknya banyak lah. Dari mana itu? Nah ini dari 13 penampilan dia sudah mencetak 8 gol dan 2 assist. 8 gol dan 2 assist. Jadi hampir setiap pertandingan kecuali satu pertandingan aja dia kalau nggak bikin gol ya bikin assist, kalau dirata-ratakan kayak gitu. Kalau Inter bisa dapetin Jonathan David, waduh berarti kita punya Lautaro, Thuram dan Jonathan David ini kelasnya rotasi nih, bukan cadangan lagi. Dalam artian ya kita benar-benar bisa membidik dua kompetisi yang mentereng dengan katakanlah memberikan prioritas yang sama gitu bro. Nah yang berikutnya adalah ini cukup mengejutkan karena Inter dikabarkan bukan mengincar sih, sudah mau tertarik dengan jeng, tahukah Anda siapa ini? Ini adalah Daniele Maldini, anaknya Paolo Maldini, legenda dari AC Milan. Kalau kawan-kawan mungkin belum tahu, Trah Maldini itu bukan hanya Paolo Maldini yang mengabdi di AC Milan, tapi mulai dari bapaknya yaitu Cesar Maldini. Nah kalau beneran ini sampai ke Inter, wah bisa kejang-kejang anak Milan ini. Dan apalagi dikabarkan sekarang AC Milan ini sudah mulai menyesal melepas Daniel Maldini ke Monza karena kan sebelumnya dia dipinjamkan. Terus ada yang bilang bahwa kontraknya Daniel Maldini di AC Milan itu sebenarnya habis, tapi di balik layar itu ada kayak perjanjian antara Monza dan AC Milan. Yang punya Monza kan siapa namanya, Galliani apa siapa gitu. Pokoknya mantan petinggi Milan juga, bahwa kamu nggak usah kasih dia perpanjangan kontrak, biar aku aja nanti. Jadi dia tuh free transfer, tapi si Monza kayak beli ke AC Milan, cuman ya jumlahnya sedikit. Nah dikabarkan AC Milan menyesali itu karena walaupun sekarang dia tuh cuma berapa ya, 1 gol 1 assist dari 7 pertandingan, tapi performa dia tuh bagus gitu. Karena kita harus lihat juga, walaupun dia kok dikit ngegol, kok dikit assist, tapi kan timnya itu elek gitu loh. Timnya itu sekarang kedua dari bawah Monza. Nah kalau misalnya beneran, ini akan jadi menarik. Kenapa aku bilang menarik? Karena Maldini ini kan ditendang dari AC Milan dengan cara yang tidak hormat. Kalau kawan-kawan ingat, aku walaupun kita ini fans Inter, tapi aku sangat respect sama yang namanya Paolo Maldini. Paolo Maldini itu ketika dia pertandingan terakhir di AC Milan itu dia diejek, benar-benar dipermalukan oleh ultrasnya AC Milan. Tapi nggak akan aku bahas karena udah pernah aku bahas dan itu agak panjang juga ceritanya. Kemudian sekarang ketika dia berhasil mulai membangkitkan AC Milan, ditendang dengan bisa dikatakan dengan tidak hormat sih menurutku. Nah sebagai seorang anak bisa jadi kan dia dendam kan, gila bapakku kayak gini loh mengabdi di Kalau misalnya dia ke Inter Milan, wah ini akan jadi tegang tegang di atas, tegang di bawah. Kita lihat aja. Sekarang baru sampai pada tahap ketertarikan, belum ada kepastian. Nah berikutnya BP Bergomi ini punya komentar yang menarik, dan kebetulan ada komentar dia yang aku sangat setuju, termasuk tentang apa ya, aku mau bilang prioritas. Tapi kita ginikan aja quote-nya ya. Nah, pelatih ini bagus. Saya selalu mengulang hal yang sama. Dengan tingginya angka umur, maksudnya umurnya tua-tua secara rata-rata,
kamu dipaksa untuk melakukan rotasi besar-besar, rotasi deep. Deep itu rotasi yang maksudnya bukan sekedar 1 atau 2 aja yang dirotasi, tapi bisa sampai 4, bisa sampai 5 gitu. Nah, musim lalu, musim lalu dia memilih liga. Dia membuat rotasi terutama di Liga Champion. Terus terang aku memang melihat hal ini, bahkan para pemain pun aku ngeliat kelihatan banget benar-benar mengutamakan liga. Kalau kawan-kawan ingat gimana ketika kita melawan Atletico Madrid, ketika Inter sebenarnya belum aman posisinya, tapi bahkan Inzaghi melakukan pergantian pemain yang agak membuat kita bertanya-tanya. Tapi aku lupa detailnya siapa yang diganti waktu itu, aku lupa banget, udah setahun lalu kan. Sama seperti ketika kita lawan AC Milan. Kita posisi masih kejar-kejaran, tapi karena akan ada Liga Champion, waktu itu kita akan lawan si Red Star Belgrade kan. Inzaghi narik siapa waktu itu? Hakan sama siapa? Aku lupa banget. Pokoknya pemain yang penting lah masuk Aslani dengan Fratesi ya. Ya betul, Aslani dan Fratesi masuk bersamaan. Padahal itu masih kita kejar-kejaran loh. Sepertinya kalau musim lalu Inzaghi sangat memprioritaskan liga, sekarang walaupun ini kayak sama-sama tahu aja, kayaknya Inzaghi sangat memprioritaskan Liga Champion. Dia bilang gini, musim ini atau tahun ini dia tidak bisa memilih karena turnamennya sangat berbeda dan setiap ronde kamu akan menghadapi musuh yang baru. Jadi kamu harus menyiapkan 8 game yang benar-benar berbeda. Saya sebenarnya menyesal karena Inzaghi selalu dikritik untuk pergantian dan rotasi tuh. Pergantian ini memang dia tahu bahwa dia banyak kena kritik. Tapi bagi saya dia melakukan hal yang baik dengan mengambil resiko. Milan lebih sedikit melakukan pergantian pemain, maksudnya nama-nama besar itu. Di antara nama-nama besar dia sedikit melakukan pergantian. Juve banyak. Kita akan lihat siapa yang benar pada akhirnya. Nah, gitu. Kalau selebihnya aku nggak inilah, karena udah dia membahas Udinese kan sudah lewat lumayan lama. Intinya dia bilang pertandingan yang harusnya udah kekunci ternyata bisa terbuka kembali. Untungnya kita menang gitu. Nah, terus terang kayaknya kawan-kawan juga banyak melihat tren ini ya. Entah ini arahan ini apakah datangnya dari Oktri, apakah dari direksi, dari Marotta, tapi memang aku ngelihat Inter sangat mengutamakan Liga Champion. Walaupun ya sangat bisa dipahami. Aku ini rencananya yang aku bikin bahwa ada ambisi besar dari Oktri untuk mengangkat brand Inter ini benar-benar tinggi, dan salah satu yang mereka utamakan itu adalah dengan Liga Champions. Mereka ingin Inter melangkah sejauh mungkin. Sebagai gambaran, Manchester City katanya ketika mereka juara Liga Champions, ketika treble winner itu mereka dapat 130 juta dari uang duit aja, dari uang hadiah untuk seluruh kompetisi gitu. Nah, kalau Inter diprediksi jika Inter bisa juara Liga Champion, maka Inter akan dapat dari Liga Champion aja itu 100 jutaan gitu. Aku nggak tahu apakah 100 juta ini prize money saja, apakah maksudnya uang hadiah aja, apa termasuk dari hak siar, dari tiket, apa di-combine gitu. Nah, kita lihat aja, yang jelas ambisinya seperti itu. Nah, sehingga ya dapat dipahami sih, karena kalau kita ngelihat skuad kita itu, kan ada yang bilang, wah kita skuadnya dalam banget, kita punya 22 pemain inti. Nggak bener itu. Nggak bener. Ya buktinya Hakan diganti Aslani langsung kan. Nah, aku akan tutup dengan berita tentang Inzaghi. Gila, ternyata Inzaghi itu menolak pinangan dari si setan merah, si MU dan Chelsea. Bahkan dikabarkan 2 kali MU mendekati Inzaghi dan dua-duanya ditolak. Inzaghi bahkan tidak memikirkan sama sekali untuk pergi dari Inter. Wih, mantap Inzaghi ini. Setia berarti dia kan. Nah, ini menurut Corriere dello Sport,
penghubung yang bekerja atas nama Setan Merah telah menghubungi Inzaghi 2 kali sebelum musim lalu dan di akhir musim lalu. Sorry, tepat sebelum akhir musim lalu dan kemudian pada saat international break di September. Berarti baru saja nih. Tapi kedua-duanya ditolak. Dan kemudian ada juga Chelsea, bahkan dikabarkan Chelsea itu benar-benar kayak cukup ngotot sama pingin Inzaghi. Sebelum Inzaghi nolak, baru akhirnya mereka nyari hire si Enzo Maresca. Nah, dikabarkan sekarang kan MU nih gula-guli ini jelek sekali karena mereka berapa ini? Hanya membukukan 8 poin dari 7 pertandingan. Berarti itu kayak 6 kali 6, kalau di rata-rata berarti 6 kali menang. 5 kali seri, 1 kali menang, 1 kali kalah. Tapi ini katanya mereka udah 3 kali kalah. Parah ini. Dikabarkan Ten Hag ini sudah kayak ticking bomb, tinggal tunggu waktu aja sampai dia dipecat si Erik Ten Hag. Nah, dikabarkan sampai sekarang pun MU masih mendekati Inzaghi. Gila ini, bahaya ini Pak. Terus terang aku nggak mau Inzaghi pergi dari Inter. Aku pengen Inzaghi itu lama di Inter, kayak berapa, 6 musim lah minimal. Sekarang kan musim ketiga Inzaghi kan? Musim keempat Inzaghi di Inter ya. Kan pertama yang gagal Scudetto, yang kedua sampai final, yang ketiga yang kemarin itu yang ketiga, sekarang musim keempat, bener. So terus terang aku sangat happy dengan Inzaghi, walaupun beberapa pertandingan belakangan kan agak mengkritik, aku nggak suka permainan Inter yang terlalu banyak back pass itu. Oke, itu dulu guys. Terima kasih banyak sekali lagi buat kawan-kawan sudah mensupport, yang komen. Aku minta maaf nggak bisa balas komen. Kemudian sudah lama aku nggak bikin konten yang suara ngominer itu juga. Semoga besok bisa. Rencananya kalau nggak ada aral melintang, besok aku akan bikin lagi konten suara ngominer. Oke, ciao guys, itu dulu, sampai jumpa.